Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara renungan Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Theodorus Calvin dari Gereja Kristen Pasundan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 17 April 2026 ditulis oleh Pendeta Yoses Rezon Suwignyo dari GKI Sidoarjo dengan judul Hidup Kudus di Dunia yang Tak Kudus, yang didasarkan pada surat 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 16. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami serahkan segala bentuk pembacaan kami serta perenungan kami pada hari ini hanya di dalam Tuhan kasih-Mu. Ajarlah kami agar kami dapat memahami dan juga mengerti segala firman yang hendak kami dengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 15a yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia." Sahabat muda, sebelum bertanding seorang atlet mempersiapkan jauh-jauh hari melalui latihan yang serius. Ia harus bangun dan tidur lebih awal agar tubuhnya tetap bugar. Ia juga harus menjaga makan secara ketat agar kondisi tubuhnya tetap ideal. Ia tidak membiarkan fokusnya teralihkan oleh berbagai godaan. Tanggung jawab yang sama seharusnya kita jalani sebagai anak-anak Allah. Sejak menyebut diri sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup. Petrus mengajak setiap orang percaya untuk menyiapkan diri secara serius dan sadar penuh dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Paulus menekankan bahwa hidup yang telah ditebus oleh Kristus harus mencerminkan kekudusan Tuhan. Kekudusan di sini bukan sekadar perilaku religius, melainkan hidup yang dipisahkan dari cara hidup yang lama dan berkomitmen untuk taat kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Kekudusan juga bukan hanya menjauhi dosa, tetapi mengarahkan seluruh hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sahabat muda, berbagai godaan seringkali tampak indah, nikmat, dan seolah-olah mempermudah hidup. Namun ingatlah bahwa yang terlihat indah, terasa nikmat, dan tampak memudahkan kita tidak selalu benar. Justru pada saat seperti itulah kita harus semakin waspada. Sebab kejatuhan manusia bukan dimulai dari kesulitan-kesulitan, melainkan dari kemudahan-kemudahan serta godaan-godaan yang menawan di dalamnya. Oleh karena itu, jagalah kekudusan hidup di dalam Tuhan di tengah dunia yang tidak kudus ini. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menjadi pembelajaran dalam hidup kami dan bisa menjadi penuntun kami untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Inilah ya Tuhan seluruh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.